dengan dirimu sekarang gitu. Silakan. Ya, pastinya kalau untuk aku selama proses reading dan workshop, nonton lagi pastinya film-filmnya Catatan Si Boy. Dan tapi itu nggak jadi patokan aku untuk kira-kira gimana karakternya nanti. Itu sebagai metode aja untuk kira-kira vibes-nya seperti apa dan bagaimana caranya untuk bisa mengambil lah kira-kira sedikit banyak tentang boy tersebut. Dan pastinya banyak proses reading yang panjang juga membantu aku sih dalam itu. Chemistry yang dibangun sama Siva Ajus bagaimana? Ya, Chemistry yang dibangun untuk kali ini. Chemistry. bias reading sih banyak readingnya panjang dan kayak udah familiar juga sama ceritanya, dan itu yang membuat aku jadi lebih mudah sih. Ya, mungkin akan ada improvisasi dari dirimu nggak sih, Angga dan Siva gitu, untuk catatan si boy ini gitu. Improvisasi agar nggak kelihatan jiplak banget dari yang lamanya gitu. Kalau menurut aku dari skrip semuanya ini yang nggak menjiplak, kan ribut kan, jadi memang banyak banget hal yang kita sesuaikan dengan era yang sekarang gitu. Jadi memang aku pun ngejalaninnya sebagai aktor, aku nggak ngerasa kalau aku adalah Tante Ayu Ashari yang dulu gitu, tapi memang juga dengan versi aku. Angga sendiri mungkin, Ya, Angga sendiri mungkin ada jawaban lain. sama sih udah diwakilkan. Ada pressure-nya nggak sih untuk yang dulu gitu? Kalau pressure sih pasti ya, karena menurut aku ini film yang sangat legendaris dan salah satu film yang kayaknya semua orang pasti tahu gitu. Jadi cukup deg-degan juga saat pertama kali akhirnya memutuskan untuk memerankan karakter boy, dan mungkin teman-teman yang lain juga merasakan vibes deg-degannya, tapi nggak tahu kira-kira gimana sih? Pemanat, pertimbangan pemilihan artis pemain Angga sama Siva apa? Ya, sangat berat ya, karena itu pasti challenging banget, banyak debat bahwa siapa yang layak, siapa yang cocok boy, siapa yang cocok Vera, siapa yang cocok jadi Nuke. Itu pertimbangkan, dan kami tes game, tes look bahwa dapat nggak. Saya ingat Angga minta di build the body, harus workout ya. And akhirnya saya lihat sih kombinasinya tepat dan right casting. Amanat, ini kan bisa dibilang cukup banyak fans penggemarnya dari sejak 87 ya Pak. Untuk developnya sendiri, proses ributnya seperti apa Pak? Itu kan jangan sampai salah dan berbeda gitu. Iya, jadi itu kami kan yang ikut nulis, yang nulis Ubi ya. Dan bagi saya kami ada banyak option, IP udah punya, kita mau dibawa kemana. Dan kami sebagai tim sepakat, saya yakin bahwa kita harus ribut. Karena saya mau catatan si boy, kelebihannya kan bukan hanya judul, karakter, dan cerita. Jadi saya pengen yang dapat di film ini bahwanya cerita yang kita ikut di 87, 80-an, dapat era sekarang. Jadi kayaknya sangat fokus, dan kita sepakat ini loh kita mau bawa. Karena kan bisa aja kami bawa cerita 80, rubah total jadi film yang nah ini bukan boy. Kalau menurut saya, kita yang udah nonton zaman 80-an akan bilang bahwa oh ini boy nih sekarang, ini boy sekarang. Jadi gue bisa relate ke sini. Itulah strateginya ke sana. Mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat. Untuk tiga pemain Angga, Siva sama Alicia, ada mungkin beban atau ada semacam tantangan nggak sih untuk bisa meyakinkan fans lama untuk bisa bahwa mereka bisa relate dengan cerita yang sekarang? Gimana? Aku sih lumayan ada pressure-nya kemarin, soalnya ya aku juga dibilangin IP-nya gede, dan juga pas zaman dulu juga kelihatan semua gede banget. Tapi karena kayak kita berdua tuh bikin peran yang zaman dulu tuh sebagai now, zaman sekarang gitu, jadi modern. Jadi pressure-nya ada, tapi we try to do our best dalam menceritakan semuanya. Dan Ya Vera-nya sih dapat banget lah. Kalau nonton Lisa, Vera banget. Siva gimana Siva? Pressure sih, apalagi kan ini IP-nya
aja yang excited tapi orang tua aku juga ikutan excited. Cuman balik lagi aku mempercayakan peran ini berada di produksi yang tepat, diproduksi oleh orang yang tepat dan sutradara yang tepat bersama partner syuting yang tepat juga. Jadi aku merasa pressure-nya jadi jauh lebih berkurang gitu. Apalagi kita proses praproduksinya sangat amat panjang ya, kita reading benar-benar dikasih waktu yang cukup lama. Jadi aku cukup pede dan insya Allah hasilnya akan bagus. Angga sendiri semua mata akan tertuju sama kamu, gimana nggak untuk memerankan Boy yang sudah ikonik banget gitu? Iya, pastinya sampai sekarang masih deg-degan gitu karena kita belum nonton sama sekali full filmnya seperti apa. Dari kita baru dapat teaser sedikit dari trailernya. Sampai sekarang masih deg-degan sih sebenarnya. Jadi tadi beneran mukanya deg-degan banget. Tapi semoga nanti hasilnya memuaskan dan buat penonton yang mungkin baru pertama kali menonton film catatan si Boy juga sangat terhibur, dan untuk teman-teman yang mungkin sudah sangat familiar dengan film catatan si Boy seperti ibu mungkin penggemar catatan si Boy banget, bisa terhibur juga setelah menonton versi terbaru dari film. Jaminan mutu loh. Oke. Pak Manus, terakhir Pak Manus, ekspektasi dari Pak Manus, dari MD sendiri, MD kan suka menghadirkan karya yang berkualitas, apalagi ini tentang anak muda ya Pak, ikonik anak muda. Nah, gimana Pak untuk maksudnya bisa menjadi edukasi juga buat anak-anak muda bahwa bagaimana menggapai cita-cita mereka, impian mereka? Iya, jadi bagi saya banyak ya, balik lagi selain film horor yang lagi genre diterima banget, saya mau ada tembusan dengan kemarin Ganjil Genap, terus sekarang catatan si Boy ini bisa merubah tren ya, jangan trennya hanya satu genre, itu jadi tantangan supaya remaja yang seperti catatan si Boy ini bisa diterima, dan film ini punya arti yang sangat dalam. Jadi gue kaya tapi gue nggak sombong, gue apa adanya, sangat soleh, sangat manusiawi banget, malah lebih merendah dari orang yang jauh di bawahnya. Saya kira ini tokoh Boy ini keren, benar-benar akan jadi inspirasi ya bagi orang gimana sih cara treat satu sama lain sebagai manusia, kita bukan mendifferentiate. Nah itu bagi saya sangat inspirasi yang sangat-sangat jadi Jadi ikon nanti anak muda ya Pak? jadi ikon anak muda, sangat setuju. Pak Manus, terima kasih. Alicia, Terima kasih banyak. juga. Silakan.